Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mewakili seluruh keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 sebagai hari bersejarah untuk seluruh bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia dan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bangsa dan negara kita Indonesia menjadi bangsa dan negara yang merdeka. Bukan semata-mata merdeka yakni dari penjajahan yang telah menimbulkan penderitaan bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga merdeka untuk yakni mewujudkan kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana menjadi cita-cita para pendiri dan pejuang bangsa, dan tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kita hari ini memperingati 76 tahun merdeka, bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia sedang berada dalam musibah pandemi COVID-19. Telah banyak anak bangsa dan warga dunia terpapar positif dari virus corona COVID-19, bahkan juga dipanggil Allah sebagai syuhada, sebagai syahid, dan menjadi bagian dari musibah yang berat ini. Karenanya ketika kita memperingati kemerdekaan, kita harus bersatu, melakukan langkah-langkah bersama agar bangsa ini mampu mengatasi dan memberi solusi terhadap derita akibat COVID-19 ini. Dalam kehidupan yang lebih luas, semangat persatuan harus menjadi tonggak utama kita saat ini dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa dan menentukan perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Alhamdulillah, secara umum kita telah menjadi bangsa yang bersatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman agama, suku bangsa, ras, dan golongan, serta kedaerahan tidak membuat kita pecah sebagai bangsa. Tapi kita tetap bisa hidup rukun, bersatu, bergotong royong dalam semangat persatuan Indonesia. Tapi kita juga menyadari bahwa benih-benih perpecahan dan perbedaan, lebih-lebih dengan kehadiran media sosial, kita sekarang berada dalam tantangan dan masalah yang tidak ringan. Dalam perbedaan orientasi politik dan keragaman yang lain, di sana-sini ada letupan-letupan yang membuat kita berpotensi dalam keadaan yang terpecah dan terbelah. Maka momentum 76 tahun kemerdekaan harus kita jadikan sebagai suasana memberi makna terhadap semangat persatuan Indonesia. Kita harus belajar dari sejarah. Negara yang besar berubah menjadi terpecah belah, bahkan hilang namanya karena perpecahan.
Indonesia dengan keragaman yang luar biasa dan tanah air serta kepulauan yang begitu rupa, jika kita tidak rawat dengan sebaik-baiknya, akan berpotensi juga menjadi negara dan bangsa yang terpecah. Semua komponen bangsa dan rakyat harus mengeliminasi setiap potensi-potensi perpecahan, kebencian, intoleransi, dan segala macam virus yang membuat kita terbelah sebagai bangsa. Perbedaan politik dan kontestasi politik cukup selesai ketika kita berkontestasi. Dan jangan berkepanjangan menjadi dendam politik yang membuat kita kehilangan jiwa, semangat, dan langkah bersatu. Pada para elit bangsa, kami harapkan jadilah para negarawan dimanapun tempat berada, di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya, dari pusat sampai daerah. Para elit bangsa harus menjadi contoh teladan terbaik dalam bertutur kata, dalam bersikap, dalam mengambil kebijakan penting yang berkaitan dengan hajat hidup bangsa dan negara. Sikap, langkah yang berjalan sendiri dan tidak memperhitungkan kearifan akan membuat kita punya potensi untuk terus terbelah dan terpecah. Kami yakin 76 tahun kita merdeka akan membuat kita semakin dewasa sebagai bangsa dan elit bangsa. Dalam konteks inilah, hayatilah nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan sejarah perjalanan bangsa yang membuat kita kokoh, mampu menghadapi penjajah, dan menjadikan Indonesia merdeka karena kita bersatu. Jika kita terpecah, maka semangat kemerdekaan akan kehilangan maknanya. Terakhir, kami berharap bahwa Indonesia merdeka tidak lain untuk melangkah ke depan menjadi negara yang maju setara dengan bangsa yang lain. Kita harus mampu memobilisasi seluruh potensi yang kita miliki. Potensi sumber daya alam maupun sumber daya insan. Serta satu di antaranya adalah potensi kita bersatu untuk Indonesia berkemajuan. Tidak ada bangsa yang maju di atas puing-puing perpecahan. Tidak ada bangsa yang maju di atas alam yang rusak. Tiada bangsa yang maju di atas sumber daya manusia yang lemah. Maka menjadi niscaya kita harus melangkah ke depan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Disinilah pentingnya jiwa kenegarawanan dari rakyat dan elit bangsa, dari pusat sampai daerah, yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri, kelompok sendiri, golongan sendiri, partai sendiri, dan kepentingan-kepentingan yang bersifat eksklusif dan egois. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan jika semuanya berjiwa ksatria yang meletakkan kepentingan Indonesia di atas kepentingan warga dan elit bangsa. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.